Untuk motif yang ini digunakan kelipatan 3 plus 1 ya. Kita buat dulu rantainya CH ya, kemudian plus 1, karena nanti motif yang akan kita gunakan adalah kelipatan 3 plus 1 ya. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita akan mulai membuat 2 round DC seperti ini. Semua stitch dibuat DC ya, 1 DC. Jadi setelah 70 tadi kita tambahkan 3 CH ya. Ini saya bantu peniti penandanya. Ini yang 70 ya, tempat 70. Posisi CH ke 70 saya beri peniti penanda supaya tidak keliru nanti ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan membuat DC. 3 CH ini sudah dibuat sebagai DC yang pertama ya. Kemudian kita akan membuat DC selanjutnya di samping dari peniti penanda, atau dengan kata lain membuat DC berikutnya di CH kelima dari hook. 1 2 3 4 5 di sini ya. Nah, itu CH kelima dari hook. Nah, seperti ini. Ininya boleh dicopot ya kalau udah jadi. Kemudian teruskan membuat DC ya. Seperti itu. Diteruskan nanti hingga habis, hingga sampai ke sini ya. Nah, ini hampir selesai row 1 untuk DC-nya ya. Tinggal 1 lagi di sini. Nah, row 1 selesai. Jika row 1 sudah selesai, kita akan masuk ke row 2. Di row 2 sama seperti tadi, kita tambahkan 3 CH dulu sebelum naik ya. Kemudian putar rajutannya. Posisi 3 CH ini berada di atas DC yang ini ya, DC yang paling akhir pada row 1. Nah, jadi ini nggak kita isi lagi, kita langsung ke sebelahnya ya, di atas DC keduanya. Nah, seperti itu. Kemudian langsung kita kembali membuat 1 DC di setiap stitch. Lakukan hingga ujung round. Ujung row ini selesai ya. Ini row 2 nya hampir selesai ya, tinggal 1 lagi. Suara hujan ya. Ini DC yang terakhir kita buat di sini, bukan di bagian ini ya, tapi di sini. Tuh, di situ ya, di chain ketiga yang awal tadi. Buat 1 DC di sana. Seperti itu, selesai untuk row keduanya. Untuk row ketiga kita mulai dengan membuat 4 CH. Nah, stitch yang akan kita gunakan pada round 3 dan round ganjil lainnya adalah face stitch seperti ini. Hanya saja di antara 2 DC di crease-nya itu, kalau di sini chainnya 1 ya. Kalau di stitch yang saya buat motif itu chainnya 2 dan DC-nya itu setinggi 3 chain. Ya, 1 2 3 4. Kemudian kita balik rajutannya. Kita buat 1 DC di sini ya. Ini ya, di tempat yang sama dengan kita membuat CH4 tadi. Di sini kita buat 1 DC. Tapi jangan diselesaikan 1 DC-nya. Posisi seperti ini. Gulung benangnya pada hook seperti ini. Kemudian di bagian bawah kita skip 2. 1 2. Kita buat DC 1 lagi di stitch ketiga setelah yang berisi tadi. Kita buat DC di situ. Kita akan membuat increase. Nah, seperti ini. Di increase. Saya ulangi ya. CH4. Lalu kita buat DC di sini. Tapi jangan diselesaikan DC-nya. Kita skip 2. 1 2. Kita buat DC lagi di sini. Oh, salah ya. Seperti ini ya. Skip 2. Buat DC di sini. Ada 4 loop nanti yang akan timbul. Kita tarik dulu 2 seperti ini. Kemudian kita tarik melewati 3 loop semuanya seperti ini.
Kemudian chain 2 seperti tadi, buat 1 DC di tempat yang sama, 1 DC seperti itu. Kemudian gulung benangnya pada hook, 1 2 di skip, kita buat DC di stitch ketiga seperti ini jadinya. Kemudian kita increase, lanjut lagi chain 2, buat 1 DC di tempat yang sama dengan DC terakhir, DC increase ya. Kemudian kita gulung benangnya, skip 2 stitch, lalu kita buat DC di stitch ketiga, ada 4 loop seperti ini. Kita lewati dulu 2, kemudian kita increase decrease ya, sorry, dari tadi increase terus, kita decrease ya. Nah, kita decrease, chain 2 lagi, skip 2 DC lagi, lalu di decrease. Nah, seperti inilah nanti jadinya. Silakan dicoba hingga nanti selesai sampai di sebagian ini. Nah, ini juga saya dapatkan dari pinterest.com. Ini pola untuk face stitch tapi dengan menggunakan cluster ya. Jadi ada beberapa cluster atau 2 DC di decrease, kemudian diposisikan sama seperti posisi pada face stitchnya. Nah, daripada bingung ya, coba kita praktekkan dulu supaya lebih mudah. Kita akan masuk ke row keempat. Di row keempat ini sama seperti pembuatan dengan face stitch tadi ya di row 3, tapi dia lebih padat kayak gini nih. Ini juga face stitch tapi dia menggunakan cluster ya. Cluster itu maksudnya seperti ini. Setelah 4 CH kita buat, lalu kita balik rajutannya ya. Kemudian kita bekerja nanti hanya pada bagian lubang-lubang V yang menghadap ke atas ini ya. Di sini yang kita akan bekerja. Seperti membuat DC, biasanya ada 3 loop pada hook. Karena tadinya kita yarn over ya, kita gulung benangnya, lalu kita tarik ke atas seperti ini. Kemudian dibuat setengah dari DC-nya. Kemudian kita buat lagi, menggulung dan menarik benang. Kita lewati 2 loop, jadinya seperti ini. Jadi cluster pertama kita chain 2, kita buat cluster kedua di sini. 1 sudah, 1 DC-nya. Ini yang keduanya. Jangan langsung ditarik seperti yang pertama. Kita memakai face stitch, jadi kita harus buat 1 lagi di sebelahnya. DC yang ketiga, DC yang keempat. Seperti ini. Sudah jadi 5 loop di atas, baru kemudian kita tarik semuanya. Ini cluster yang sudah dibuat face stitch ya. Kita teruskan chain 2 dulu, kemudian buat cluster di sini, cluster dari 2 DC yang tidak terselesaikan seperti itu. Kemudian di sebelahnya langsung kita buat 2 DC lagi, 2 DC yang tidak selesai ya, sampai nanti muncul ada 5 loop di hook, baru kemudian kita tarik seluruhnya. Nah, seperti itu. Lanjut lagi chain 2, samakan dengan face stitch tadi ya, tapi bedanya ini pakai cluster. Jadi tekniknya ini saya tidak sarankan untuk pemula yang belajar nih, karena ini intermediate caranya. Sudah 5 loop, kita tarik lagi chain 2. Nah, silakan diteruskan hingga nanti selesai, habis pada row yang di bawahnya ya, seperti ini ya. Silakan teruskan sampai ke sini. Nah, ini untuk cluster face stitchnya hampir selesai ya. Kita tinggal buat 1 lagi. Chain 2. Kemudian yang terakhir di sini ya. Nah, seperti itu. Selesai untuk round 4. Kita masuk ke round 5. Hanya untuk mengulangi bagaimana caranya seperti pada round 3 tadi ya. Chain 4,
balik rajutannya, kita akan mengerjakan 1 DC di sini. 1 DC penuh ya. Kemudian 2 CH. Lanjut membuat decrease untuk 2 DC. Seperti ini. Chain 2 lagi. Membuat decrease 2 DC. Wow. Chain 2 lagi. Persis sama seperti yang kita kerjakan pada row 3 tadi ya. Jadi bagian yang kita kerjakan itu hanya lubang-lubang V-nya. Di perantara ini, yang di tengah ini nggak kita kerjakan lagi, cuma kita skip aja ya. Nah, seperti ini, teruskan hingga roundnya habis. Kita buat V-stitch yang terakhir ya. Nah, ini hampir sampai nih. Seperti itu. Ini selesai untuk row keempatnya. Row kelima ya, row kelima. Nah, silakan dilanjutkan, diulang-ulangi caranya seperti pada row-row yang sudah kita pelajari sebelumnya, hingga nanti posisi dari lebarnya itu sudah mencakup untuk ke misal ini ya. Nah, sudah mencakup ke bagian tengah dari kotak tisunya, jadi sudah pas gitu ya. Nah, ini teman-teman ya, sudah hampir selesai lembaran kotisnya. Jadi ini udah di row 41. Awali dengan 4 CH, lalu kemudian buat V-stitch ya. Ada 2 DC yang kita decrease seperti itu. Setelahnya kita buat chain 2. Kemudian buat lagi 1 DC yang tidak diselesaikan seperti ini, lalu buat 1 lagi DC di lubang besar yang di sebelahnya seperti itu ya. Kemudian kita decrease, chain 2 lagi, kita buat 1 DC yang tidak diselesaikan di tempat yang sama dengan DC yang terakhir. Kemudian kita buat lagi 1 DC nya di sebelahnya, lalu kita decrease, lanjut lagi dengan chain 2. Diulangi terus ya, sama seperti waktu kita buat row ganjil sebelum-sebelumnya. Jadi ini tujuannya supaya sama dengan di awal tadi, kita motifnya diawali dengan yang row ganjil, ke atasnya finishnya juga dengan row ganjil. Nah, ini yang sudah finish ya. Untuk row 42 dan 43 kita samakan dengan bagian bawah memakai DC. Pertama kita 3 CH dulu, lalu akan kita isi setiap stitch itu dengan 1 DC. Di atas decrease itu sudah diisi dengan 3 CH, jadi yang bagian stitch tidak diisi lagi ya. Langsung ke lubang yang besar, isi dengan 2 DC. Kemudian di atas decrease 1 DC, 2 DC lagi, 1 DC, ya 2 DC lagi. Teruskan nanti hingga row 42 ini selesai ya. Nah, seperti itu. Nanti langsung bikin 2 baris sampai ke atasnya. Ini sudah hampir selesai row 42 nya. Tinggal bagian yang terakhir, karena ini kelipatan 3, bagian terakhir ini harus kita isi dengan 3 DC. 2 DC di dalam lubang yang besar, kemudian 1 DC lagi di chain ketiga. Nah, di chain ketiga itu kita isi 1 DC saja, sehingga jumlah DC nya sama seperti yang di bagian bawah tadi ya. Lanjut ke row selanjutnya, kita masih mengisi setiap stitch dengan 1 DC. Usahakan untuk DC nya stabil. Selesaikan dulu
row ke-43 nya ya. Ini udah hampir habis, kita tinggal isi beberapa DC di stitch terakhir. Nah, ini DC yang terakhir itu di atas chain ketiga ya. Nah, di situ kita isi DC yang terakhirnya. Oke, selesai chain 1 untuk mengunci saja ya. Jika nanti mau menggunakan benang yang sama, tidak perlu diputus benangnya langsung untuk membuat renda. Tapi jika mau menggunakan benang yang berbeda warnanya, diputus saja benangnya, boleh digunting. Setelah kita membuat bagian lembarannya, ini di video ini kita akan membuat bagian renda tepi ya. Mulai dari bagian bawah ke atas ya, ke sisi lebar dan ke sisi panjang. Kita akan mulai dulu di bagian sisi lebar. Saya gunakan benang yang berbeda warnanya. Kalau teman-teman mau menggunakan benang dengan warna yang sama dengan lembarannya, itu juga lebih bagus ya. Saya hanya ingin mengeksplor jika kita membuat dengan banyak warna. Nah, ini di slip knot dulu benangnya, kemudian ditusuk di bagian rantai yang paling awal kita buat ya, sewaktu kita membuat lembaran. Lihat posisinya. Nah, di situ sambil selipkan benangnya, letakkan slip knot pada hakpen, kemudian tarik ke dalam bagian stitch yang akan kita buat SC pertama ya. Chain 1 dulu, kemudian buat SC, seperti itu. Kita buat SC 2 SC lagi ya. Jadi di 3 stitch pertama kita buat SC semua, 1 SC di 3 stitch pertama. Kemudian kita membuat picot. Nah, cara pembuatan picot ini menggunakan chain 3, 1 2 3, lalu kita slip stitch pada 2 serat benang di samping SC. Nah, di bagian samping atas ya gitu. Nah, itu picotnya. Perhatikan lagi, kita buat selanjutnya 3 SC. Ya, SC yang ketiga, kita buat picot lagi 3 CH, kemudian slip stitch melewati 2 serat di atas dan di samping SC. Nah, seperti itu. Lalu diteruskan lagi 3 SC. Setelah 3 SC baru kita membuat lagi picot, slip stitchnya di antara 2 serat benang itu ya. Kemudian kita buat kembali 3 SC. Nah, jadinya seperti ini ya. Silakan dibuat sampai ke bagian ujung sisi yang lebar ya, dibuat sampai ujung. Nah, ini udah hampir selesai bagian sisinya, bagian sisi lebar yang pertama. Kita buat 3 SC, kemudian harusnya picot ya. Kalau kita buatnya kita sisanya kan cuma 1 SC tanggung, kita buat SC aja, itu bagian ujungnya kelihatan gundul sekali, itu nggak sama ya. Jadi kita buat aja picotnya, kemudian sisanya yang 1 SC itu juga tetap kita buat. Kita akan lanjut ke bagian yang sampingnya, bagian yang panjang ya. Kita buat 2 CH dulu, 2 CH saja ya, kebanyakan kalau 4 CH. Kita buat 2 CH, lalu kita buat SC di tengah-tengah DC yang ada di samping ya. Jadi kita bukan di atas DC, jadi kita isi di tengah-tengah DC. Tiap row 4 CH, kemudian 1 SC. Hanya di bagian awal yang 2 CH 1 SC ya, bagian awal dan ujung yang pakai 2 CH 1 SC. Seterusnya di sisi yang lain itu pakainya 4 CH 2 SC. Nah, lihat tuh,
di bagian yang row-nya genap itu ditusuk aja di bagian klasternya, itu nggak apa-apa. Cari bagian tepi klasternya, lalu tusuk di situ untuk membuat SC. Nah, sudah, nanti tinggal dikerjakan hingga ke bagian ujung dari sisi panjang tersebut ya. Ini nanti ada beberapa tingkat nih yang bagian samping. Nah, jadi bentuknya melengkung-melengkung sampai ke ujung ya. Nah, itu silakan. Ini kita hampir selesai. Untuk membuatnya bagian sisi yang panjang, rendanya 4 CH dulu, baru SC, kemudian 4 CH lagi, baru SC, lalu buat 2 CH untuk bagian akhirnya, kemudian kita SC di atas DC yang sedang kita kait ya dengan renda tadi yang tepi. Nah, seperti itu. Lalu karena ini kita sudah mau masuk lagi ke bagian lebar, yang di bagian lebarnya nanti dulu saya coba perjelas dulu ini di mana tempat SC-nya. Nah, di situ ya. Ini kan tadi 3 CH. Di CH yang ketiganya. Nah, di sana kita buat 1 SC-nya. Lalu karena ini sudah masuk sisi lebar, kita mulai lagi membuat picot dan 3 SC, sama dengan cara yang pada tepi sisi lebar yang pertama tadi, buat 3 SC kemudian picot 2 3, nah 3 SC kemudian picot. Nah, jadinya seperti ini nih. Nah, ini bagian yang sisi panjang tadi ya, yang lagi saya benerin itu. Nah, ini bagian yang sisi panjang, kemudian ke bagian sisi lebar yang kedua kita gunakan lagi picot-picot itu. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini saya sudah kerjakan hampir di bagian tepi ya, bagian yang ujungnya sisi lebar kedua. Selipkan dulu benang sisanya, lalu kemudian kita buat 3 SC, picot, slip stitch, terakhir baru 1 SC lagi. Selesai untuk bagian sisi lebar yang kedua ya. Tinggal kita buat lagi bagian tepi yang sisi panjang. Ingat 2 CH dulu, kemudian baru SC di bagian tengah DC, lalu 4 CH, lanjutkan dengan 1 SC di tengah-tengah DC. DC-nya kan menjadi vertikal ya, menjadi horizontal ya, mendatar. Jadi kita letakkan di bagian tengah-tengah DC-nya. Oke, di situ buat lagi 4 CH kemudian SC. Nah, lanjutkan ini ya, sama caranya seperti tadi, dilanjutkan sampai ke bagian ujungnya lagi. Nah, ini udah hampir selesai ya bagian yang sisi panjang, tinggal beberapa kali 4 CH kemudian SC. Di bagian yang terakhir sama seperti tadi, pakai 2 CH aja, lalu slip stitch di atas SC yang pertama pada sisi lebar yang pertama kemarin. Nah, ini kita tidak membuat lagi bagian sisi lebar, tidak disambung lagi, kita hanya membuat renda lanjutan pada sisi bagian panjang ya. Nah, ini saya pakai peniti penanda dulu, di stop karena nanti baru akan dilanjutkan, saya mau perlihatkan dulu. Nah, ini bagian sisi yang lebar pertama, ini bagian sisi lebar yang kedua, ini bagian yang sisi panjangnya yang tadi sudah kita kerjakan, yang satunya lagi sisi panjang yang ini. Nah, bagian sisi panjang inilah yang akan kita buat renda lanjutan di video yang berikutnya ya. Sisi lebarnya nggak dikerjakan lagi.
R1-nya sudah selesai seperti ini ya. Untuk sisi lebar dan sisi panjangnya sudah selesai. Sisi lebar ini tidak akan kita kerjakan lagi. Jadi kita hanya akan mengerjakan pada sisi panjang. Nah, setelah pada sisi panjang ini kan kita slip stitch kemarin ya. Kita balik rajutannya. Kita kerjakan dari belakang. Chain 1. Lalu kemudian di dalam bagian ini kita buat SC satu saja ya. Kita ulangi lagi, chain 1 untuk mulai round 2. Untuk mulai row 2 chain 1, lalu 1 SC di dalam loop pertama. Kemudian kita buat 4 CH seperti itu. Lalu kita buat SC pada loop berikutnya. 4 CH, kemudian membuat SC pada loop berikutnya. 4 CH, dilanjutkan membuat SC pada loop berikutnya. Nah, ulangi cara ini 1 SC plus 4 CH sampai nanti baris pada sisi panjang ini selesai. Jika sudah hampir selesai seperti ini ya, tinggal beberapa loop lagi. 1 2 3 4. Lalu ini loop yang terakhir yang akan diisi dengan 1 SC. Nah, selesai untuk round 2 ya. Ini bekasnya belum saya rapikan. Kita akan masuk ke round terakhir. Di round 3 ini pengerjaannya akan sedikit banyak, jadi perlu konsentrasi untuk melihat tutorialnya ya. Nah, awalnya row 3 ini kita buat 3 CH di sini. Setelah buat 3 CH, kita balik rajutannya. Lalu kita kerjakan di dalam loop ini, yaitu cluster seperti yang kita buat di sini kemarin ya. Buat 2 DC seperti itu, 2 DC yang tidak terselesaikan ya. Kemudian kita decrease, kita satukan 2 DC together, 2 DC disatukan. Setelah itu kita buat 2 CH 1 2, kemudian kita buat picot, tambah lagi CH nya tuh 2 3. Kita slip stitch di chain kedua sini ya, slip stitch. Lalu kita buat lagi 2 CH, kemudian kita buat 2 DC tok lagi di sini, atau cluster itu kita buat ya. Kita satukan, jadinya seperti ini. Kita ulangi lagi. Di sini kita buat cluster dari 2 DC seperti itu, lalu kita satukan, kemudian kita buat 5 CH, kita slip stitch di CH keempat, 1 2 3 4, slip stitch di CH keempat, tambahkan lagi 2 CH. Lalu kita buat cluster kembali di loop yang sama. Seperti ini. Kita teruskan ya. Kita buat lagi clusternya. Lalu 5 CH. Kemudian slip stitch di CH keempat, tambahkan 2 CH, buat cluster di tempat yang sama. Lanjut lagi, kita buat cluster di loop yang selanjutnya. Lima CH, slip stitch di CH keempat,
2 3 4, kemudian chain 2, kita buat cluster di tempat berikutnya, di tempat yang sama, salah. Nah, seperti ini jadinya. Jadi buat CH3 cluster, CH5 slip stitch di CH keempat, tambah CH2, bikin cluster lagi di tempat yang sama, lanjutkan membuat cluster di tempat berikutnya, kembali lagi atasnya CH2 plus CH3 untuk picot plus CH2 lagi, baru cluster lagi. Oke, silakan di replay untuk videonya supaya nanti bisa mengerjakan sampai ke ujung sini. Nah ya, gitu ya. Ini sudah 2 cluster, tinggal di sebelahnya buat cluster dulu, kemudian chain 5, kemudian slip stitch di CH keempat, chain 2, cluster lagi di tempat yang sama, kemudian buat cluster di tempat berikutnya, 5, slip stitch di CH keempat, chain 2 dulu, baru bikin cluster di tempat yang sama, dan silakan dilanjutkan sampai nanti barisan row 3 ini selesai. Ini bagian tepi sisi panjangnya hampir selesai. Kita punya 1 loop lagi di sini yang belum berisi. Kita buat cluster, lalu CH2 plus untuk picot CH3 ya, slip stitch di CH keempat, chain 2, lalu cluster di sini. Setelah itu baru CH3, baru kita slip stitch di sini. Nah, jadi yang akhirnya itu ada CH3 nya seperti kita waktu di awal bikin ya. Slip stitch di sini, chain 1. Sudah, ini boleh dipotong. Sudah dipotong, tinggal kita rapikan. Kita masuk ke video untuk pembuatan aplikasi hiasan kerang dan talinya. Aplikasi kerangnya ya, tipe 1. Bentuk kerangnya nanti berulir panjang kayak gitu, tapi nggak terlalu panjang. Ini kemarin lembarannya sudah selesai, tepi kiri kanannya juga sudah selesai ya. Jadi kita tinggal membuat aplikasi untuk bagian di aplikasi yang ditempel di dekat sisi lebar, seperti yang saya buat dulu kayak gini nih. Nah, nanti kita talinya terakhir aja ya, pakai rantai. Ini aplikasi kerangnya. Nah, kita akan buat yang panjang, yang di tengah antara bintang itu tadi. Nanti ditempel di sini tuh ya. Ini saya posisikan dulu biar nanti enak rajutnya kelihatan ya. Saya menggunakan benang warna krem yang senada dengan tepian lembarannya. Kemudian nanti listnya warna ungu muda. Ini aplikasi untuk yang saya letakkan di sisi yang ungu tua. Jadi bunda-bunda boleh pakai warna benang apa saja, tapi warna benang krem atau soft pink itu cantik banget kalau untuk bikin aplikasi kerang ya. Pertama kita slip knot dulu, kemudian kita buat 14 CH, setelah 14 CH kita buat triple crochet TR ya, saya singkat TR, triple crochet. Nah, itu triple crochetnya digulung 2 kali. Cara bikinnya kayak bikin DC, cuma gulung benangnya di atas itu 2 kali. Nanti menusukkan hakpennya di CH keempat dari hook. Nah, seperti itu. Jadi kita skip 3 CH, kita tusuk hakpennya, membuat triple crochetnya di chain keempat dari hook. Nah, sisakan 1 loop, jangan diselesaikan triple crochetnya ya.
buat satu lagi karena kita mau bikin cluster triple crochet. Nah, seperti itu. Baru kita satukan. Nah, ini baru jadi satu cluster. Pada chain keempat ini kita akan membuat 3 cluster triple crochet. Digulung satu kali lagi benangnya ya. Nah, digulung 2 kali ya. Buat cluster satu lagi di lubang yang sama, masih di chain keempat. 1 triple crochetnya jangan diselesaikan, sisakan 1 loop. Oke, 2. Langsung kita tarik. Nah, jadi 1 cluster triple crochet. Ini udah 2 ya. Kita mau ada 3 nih di lubang yang ini. 3 buah cluster triple crochet. 1 lewat 2 loop. Nah, sisakan. Kita gulung lagi benangnya 2 kali, masuk ke chain keempat tempat yang sama dengan yang awal tadi. Nah, setelah 3 loop tersisa di hakpet, kita tarik semuanya. Nah, sudah jadi 3 buah cluster triple crochet. Kurang kelihatan ya? Nggak apa-apa. 3 triple crochet. Nanti sambil diperhatikan diagramnya. Kemudian kita ke chain kelima, chain yang sebelahnya. Nah, di tempat yang tadi kan chain keempat. Nah, ini di chain kelima. Kita buat di sebelahnya itu 2 buah cluster triple crochet. Nah, buat 2 buah cluster di sini. Satu cluster itu terdiri dari 2 buah triple crochet ya. Oke, ini untuk satu cluster. 1, kita gulung 2 kali lagi benangnya, kita buat di tempat yang sama. Nah, ini jadi untuk cluster yang kedua. Kita lanjut lagi membuat cluster di 4 stitch berikutnya. Itu isinya cluster 2. Bikinnya bukan dari triple crochet lagi, tapi dari DC. Kayak kita bikin stitch di lembaran. Nah, itu 2 buah DC kita jadiin cluster. Itu baru cluster yang pertama. Kemudian 2 buah DC lagi kita jadikan cluster. Nah, ini sudah jadi 2 cluster DC pada chain ke 6 dari hook. Kalau kita hitung dari awal tadi ya. 3 chain berikutnya itu semuanya sama, isi dengan cluster dari 2 DC sebanyak 2 buah cluster. Jadi nanti di dalam chainnya itu bentuknya kayak V semua, tapi V-nya itu dari cluster-cluster ya. Nah, sudah jadi, kita ke stitch berikutnya. Kita bikin lagi 2 buah cluster dengan menggunakan 2 DC. Kalau bingung dengan penjelasan saya, silakan nanti dibaca tulisan di bagian atas dan di bawah videonya ya. Atau perhatikan diagramnya. Nah, jika sudah selesai 4 chain ini diisi dengan 2 buah cluster, nanti akan bersisa berapa tuh? Oh, belum ya, belum selesai. Satu lagi untuk HDC, kelas 2 cluster dengan HDC. Nah, jadi nanti ada 5 tuh loopnya. Digulung aja benangnya kayak bikin DC, terus gulung lagi. Ini jadi 2 cluster. Kita buat lagi di sebelahnya 2 cluster dengan menggunakan HDC. Oke, gulung benangnya sekali lagi ya. Nah, ini jadi 2 stitch diisi dengan 2 cluster
memakai HDC. Lalu 3 stitch terakhir, nah ini isi dulu dengan increase SC ya. Setelah increase SC, isi SC saja. Kemudian yang terakhir, stitch yang terakhir itu tempat slip stitch. Oke, chain 1 nanti kita potong benangnya ya. Kalau sudah dipotong, lepaskan saja. Ini bisa langsung dirapikan dengan jarum sulam atau dirapikan nanti sewaktu kita membuat tepiannya. Nah, tepiannya ini untuk mempercantik nanti ya. Saya akan menggunakan benang warna ungu mudanya tadi. Nanti kita letakkan slip. Kita bekerja nanti di 3 CH yang awal tadi ya. Yang paling pertama sekali sebelum kita buat treble crochet itu kan ada 3 CH, kita kerjakan di situ. Membuat SC untuk tepinya. Pertama kita tusuk dulu hakpennya di lubang tempat chain keempat. Waktu kita pertama kali bikin 3 cluster treble crochet. Nah, kita tusuk di situ hakpennya, lalu kita buat slip knot. Jadi hakpennya masih menusuk ke dalam rajutan, kita buat slip knot ya. Nanti slip knotnya kita tarik melewati chain keempat itu, tempat kita bikin 3 treble crochet. Oh, ini. Lalu tanpa chain 1, langsung kita ambil benang, kita buat SC di chain ketiga awal itu ya. Jadi di situ untuk pijakan SC kita buat langsung 3 buah SC di tempat 3 CH awal sebelum kita mau membentuk treble crochet itu tadi ya. Tadi kan 3 CH awalnya kan kita skip. Oke, di atas treble crochetnya kita buat 1 SC. Lanjut lagi ke sebelahnya, treble clusternya itu kita buat 1 SC lagi. Di cluster yang ketiga buat 1 SC lagi. Di cluster yang keempat buat 1 SC. Cluster yang kelima buat 1 SC. Nah, selesai untuk SC yang di treble crochet. Lanjutkan lagi di setiap stitch yang ada seperti rantai di bagian atas kerangnya tadi, itu semuanya isi dengan 1 SC ya. Sambil selipkan benang sisa. Kalau saya biasanya kayak gitu ya. Jadi nggak terlalu banyak menggunakan jarum sulam, cuma waktu kita ngerajut itu kita sisipin langsung tuh, diarahkan. Dia kan melentik ke arah atas. Jadi saya tahan dengan jari, itu kita selipkan. Nah, kayak gitu tuh. Saya yakin teman-teman bisa tuh menyelipkan benang kayak gitu. Kalau belum bisa, nanti bikin menyelipkan benangnya pakai jarum sulam aja ya. Sama aja kok. Itu stitchnya agak kurang nampak ya. Nah, sampai ke tempat yang slip stitch itu kita buat tuh 1 SC. Kalau sudah selesai 1 SC nya kita slip stitch di tempat slip stitch yang tadi juga ya, chain 1. Baru kita potong benangnya. Oh kena itu hakpennya. Nah, udah selesai kayak gini. Untuk yang terakhir itu baru kita pakai bantuan jarum sulam. Enak pakai jarum sulam, itu lubangnya kan gede ya. Jadi bisa untuk benang-benang rajut. Ops. Nah, kalau udah kayak gini, potong sedikit, nanti baru dirapikan dengan korek api. Jangan waktu bulu-bulunya panjang itu langsung dibakar, nanti hitam jadinya, nggak bagus. Ini pakai senjata terakhir nih, korek api. Nah, jadi potong tipis dulu baru dirapiin dengan korek api. Kalau sudah selesai kayak gini, kita pelintir.
Boleh pelintir dari yang besar dulu, tapi jadinya nanti terbalik gitu ya, jadi bulat. Melintirnya dari yang kecil. Nah, biar jadi kelihatan memanjang gitu ya. Lucu deh jadinya nanti. Tuh, gitu. Nah, bagus kan? Memakai magic ring seperti ini, fokus pada benang dan jarumnya. Setelah membuat magic ring seperti ini, kita membuat 5 SC. Jadi chain 1 dulu, kemudian buat 5 buah SC. Kalau sudah 5 SC seperti ini, kita tarik dulu magic ringnya, tarik yang rapat ya. Kemudian baru kita slip stitch di SC yang pertama seperti itu. Kemudian chain 5, stop dulu di situ, kita kencangkan dulu magic ringnya. Nanti sambil mengerjakan setiap tangan-tangan bintangnya, kita selipkan benangnya ya. Nah, ini setelah 5 buah chain, kita buat kalau bisa di punggung bintang ini, di punggung chainnya. Kalau nggak bisa, cara yang biasa aja dulu ya. Nah, ini sambil kita selipkan benangnya ke tangan yang pertama. Kita buat 1 SC di chain kedua dari hook, kemudian kita buat 1 SC lagi, tetap selipkan benangnya. Lalu kita buat HDC, kemudian kita buat lagi 1 HDC di stitch berikutnya. Seperti ini jadinya, SC, SC, HDC, HDC. Kemudian kita slip stitch di atas SC yang berikutnya, SC yang kedua dalam lingkar pertama tadi. Slip stitch. Kembali kita buat 5 chain untuk membuat tangan bintang yang kedua. 2, 4, 5 pas. Kemudian kita buat SC, 1 SC, kemudian SC yang kedua, lalu HDC, kemudian HDC 1 kali lagi seperti itu. Kemudian kita slip stitch di SC pada round 1 berikutnya. Ini ya, sudah jadi 2 tangan bintangnya. Kemudian kita chain lagi 5, kembali kita buat SC, SC, HDC, HDC, slip stitch di SC yang berikutnya. Kita buat lagi 5 chain, kemudian kita buat 1 SC, 1 SC lagi, kemudian 1 HDC, kemudian 1 HDC, slip stitch di SC yang berikutnya. Sudah 4 tangan bintangnya. Kita buat lagi chain 5, lalu kita isi 2 stitch berikutnya dengan SC. Jadi SC nya ada 2, 1, 2, 3, 4. Kemudian kita slip stitch di atas SC yang pertama. Nah, jika sudah sampai seperti ini, kita boleh potong benang putihnya. Jika sudah dipotong seperti ini, kita akan merapikan bagian tepinya ini semuanya dengan SC. Tepiannya saya menggunakan benang ungu muda. Slip knot. Posisi jarum masih seperti ini ya, masih di tempat setelah slip stitch. Kemudian langsung slip knot. Kita tarik ke dalam loop yang sisa benang yang pertama, tempat slip stitch itu. Kemudian tarik lagi ke belakang.
Nah, kita akan mulai merapikan dengan SC. Lalu posisi benang kita di tempat slip stitch, berarti tanpa chain 1 kita langsung bikin 1 SC ya. 1 SC nya kita mulai dari sini nih, di sini, di chain yang pertama. Ini 1 2 3 4. Nah, di sini kita isi 1 SC yang pertama. Ingat, sambil selipkan benang supaya tidak terlalu banyak bekas korek api nanti ya, bekas bakaran. Tanpa chain 1, ingat, kita langsung buat 1 SC. Kemudian sebelahnya langsung kita buat lagi 1 SC. Sebentar, ini SC yang kedua, yang ini SC yang ketiga, ini SC yang keempat. Kemudian untuk menyeberang ke sisi yang ini kita perlu chain 1 jika sesuai dengan diagram ya, diagram yang saya tampilkan sebelumnya. Kemudian di atas SC yang pertama kita langsung buat, setelah chain 1 kita buat 1 SC di atas SC yang pertama. Langsung rapikan semuanya, di atas HDC juga 1 SC saja. Nah, jadinya seperti itu. Kita gunting sedikit ya. Nah, jadinya kayak gitu. Kemudian di tempat slip stitch kita abaikan. Ini ya, tempat slip stitch itu diabaikan, langsung lompat ke sebelahnya, itu kita buat SC. 1 2 3 4, chain 1. Kemudian di sini juga kita buat SC 1 2 3 4. Itu nanti ini akan melengkung kayak gini kalau pakai chain 1 ya. Kalau mau diisi chain 1 yang tangan tadi kita isi dengan SC juga boleh, cuman dia tidak akan melengkung. Kita lompat, lewati tempat slip stitch, di skip, kita lompat ke sini langsung membuat SC. Chain 1 ke atas, kita isi SC nya 2 3 4, lompat ke sebelahnya 1 2 3 4, chain 1. Sebelahnya lagi, ini tangan yang terakhir ya. Untuk yang terakhir kita slip stitch di sini di atas SC yang pertama, chain 1, kemudian kita gunting. Jadinya seperti ini bintangnya. Nah, ini tinggal kita selipkan di bagian belakang dengan menggunakan jarum sulam. Setelah rapi dengan jarum sulam, baru sisa-sisa benang ini kita potong tipis ya, jangan langsung dibakar. Kalau langsung dibakar nanti jadinya hitam-hitam. Jadi kita potong dulu tipis banget, baru kemudian nanti kita bakar.
Kenapa ini? Gitu ya. Nah, sudah jadi untuk aplikasi bintangnya. Kita buat dulu magic ring seperti ini. Kemudian chain 1. Di dalam ring yang bulat ini kita isi 6 SC. 3, 4, 5, 6. Jangan dulu di slip stitch, kita kencangkan dulu magic ringnya ya. Dikencangkan dulu. Jika sudah kencang seperti ini dan sudah diikat belakangnya, kita tanpa slip stitch ya, kita mulai mengisi SC yang pertama ini dengan 2 cluster yang berasal dari 2 HDC, dan kita mengerjakannya bukan di kedua loop ya, tapi hanya di back loopnya saja. 2 cluster dari 2 HDC dikerjakan pada bagian back loop tanpa chain 2 ya. Dari SC langsung kita gulung benang seperti ini, langsung kita tusuk ke back loopnya. Ini saya mau sambil nyelipin benang ya. Kemudian seperti ini, tahan dengan jari tengah sebelah kanan, gulung lagi, masukkan lagi pada bagian back loopnya. Ini sudah menjadi 2 HDC dan kita mendapatkan ada 5 loop di dalam hakpen. Gulung benangnya, tarik semua melewati 5 loop tersebut. Ini cluster HDC yang pertama. Kita buat cluster HDC yang berikutnya. 1, 2. Tarik. Sudah jadi 2 cluster dari 2 HDC di back loop. Kita buat lagi 2 cluster 2 HDC back loop di 2 stitch berikutnya. 1, 2, tarik, gulung lagi, buat 1, 2, tarik ya. Isi di stitch yang berikutnya sama. 1, 2, tarik, tempat yang sama, 2, stop. Ini ya. Ini 2 cluster HDC di stitch yang pertama, ini 2 cluster HDC di stitch yang kedua, yang ini 2 cluster HDC back loop di stitch yang ketiga. Selanjutnya kita akan membuat cluster lagi tapi dengan menggunakan DC. Kita buat DC cluster ya. 1, 2. Seperti itu. Tarik. Ini baru cluster DC yang pertama, masih di tempat yang sama. Kita buat lagi cluster 2 DC, tarik, 1 kali lagi di stitch yang sama kita buat cluster DC. Jadi mulai pada SC yang keempat ini kita isinya 3 cluster DC ya. Seterusnya 3 cluster DC, 3 cluster dari 2 DC back loop. Kita buat lagi 3 cluster dari 2 DC back loop seperti itu. Tarik, tarik lagi. Itu sudah cluster yang kedua ya. Ini cluster yang ketiga pada SC ke-5. Kita buat lagi 3 cluster untuk mengisi SC back loop pada yang ke-6, SC yang ke-6. 3 cluster lagi ya kita buatnya. 2. Sebentar. Baru 2 itu tadi clusternya. Ini cluster yang ketiga. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lanjut lagi supaya bentuk keongnya lebih kelihatan. Kita isi, ini cluster HDC yang pertama tadi ya. Ini cluster HDC yang kedua. Kita isi back loopnya ini dengan 3 cluster DC back loop. Gulung benangnya, isi 2 stitch berikutnya ya dengan 3 cluster. Oke, masih dengan DC cluster pertama. Lanjut lagi cluster kedua. Lanjut lagi cluster ketiga. Oke, 1 stitch lagi kita isi ya back loopnya. 1, 2 cluster pertama,
Klaster kedua, klaster ketiga, stop. Oke, selesai untuk pembentukan keongnya. Kita chain 1, lalu kita putus benangnya ya. Nah, seperti ini. Kita akan membuat tepiannya dengan menggunakan SC. SC-nya kita buat pada bagian-bagian front loop ini. Front loop ini nih. Ini ya. Kita isi semuanya dengan SC. Kita buat dulu slip knot. Oke, seperti itu. Kita lihat ini SC yang paling pertama ya. Ini yang kecil. Di sini kan masih tangkai-tangkai SC. Ini berarti front loop SC. Kita mulai dari situ, agak dilipat seperti ini biar mudah. Tusuk di SC yang pertama itu ya. Kalau dia kecil, minta bantuan sama jarum sulam agak direnggangkan. Nah, gitu. Biar bisa muat hakpennya. Slip knotnya masih di hakpen ya. Nah, seperti ini. Kita buat SC. Nah, kemudian nanti sambil menyelipkan benangnya, putar, kita bikin SC. Jadi setiap front loop ini semuanya diisi hanya dengan satu SC saja. Kadang kalau nariknya nggak betul, itu front loopnya pecah ya, makanya harus benar-benar ini, apalagi sambil menyelipkan benang. Kalau belum terbiasa sambil menyelipkan benang, rajutnya menyelipkan benangnya terakhir aja nggak masalah, yang penting nanti kan bisa pakai jarum sulam ya, dan hasilnya rapi. Kalau bisa sambil menyelipkan benang, itu lebih bagus lagi, nanti kerjaannya nggak 2 kali gitu ya, sekali jalan. Nah, ini isi semuanya SC, front loopnya itu dengan SC. Nah, lanjut lagi, ini masih ada nih. Kemudian ke sini, di sininya kita pakai semuanya ya, semuanya, tidak lagi back loop. Kalau di sini itu sudah benar-benar SC biasa yang kita bikin. Tadi pakai front loop untuk yang tengah aja. Lanjut, tetap dengan satu SC. Kalau yang udah bagian pinggir kayak gini gampang ya untuk bikin SC-nya. Yang agak sulit itu yang di dalam tadi, karena kita harus benar-benar mengincar front loop-nya dan hasilnya tidak boleh pecah benangnya. Jadi mesti rapi. Lihat tuh, udah mulai kelihatan keongnya tuh kan. Nah, seperti itu. Nah, ini ada sisa benang, kita selipkan aja. Harusnya dari 2 stitch yang tadi ya. Nah, seperti ini. Sejajarkan dulu kayak gitu dengan sisi keongnya, baru kita tarik benangnya. Nah, bisa terselip langsung nanti. Jadi sekalian merapiin benang kan. Nah, ini nih. Ini bagian akhirnya tetap diisi ya. Ini bagian sini tetap diisi. Kayak gitu. Kalau sudah kayak gini, ini udah selesai. Tinggal chain 1, kita putus benangnya, kemudian kita rapikan. Kita selipkan di belakang ya, pakai jarum sulam biasa. Nah, seperti itu. Kalau sudah seperti ini, baru kita potong tipis benang-benangnya, dan lebih bagus lagi dirapikan dengan korek api. Oke, jadi keong kecil kita. Nah, silahkan dibuat sebanyak yang teman-teman mau, supaya nanti menghias kotis pantainya lebih leluasa ya, kalau hiasannya banyak gitu ya. Kalau enggak, bikin 2 aja untuk sisi kiri dan sisi kanan. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.
teman-teman, kita kemarin sudah menyelesaikan ya lembaran untuk body kotak tisunya, aplikasinya. Untuk macam aplikasi itu tergantung dengan selera masing-masing ya. Bisa juga dengan ditempel dengan lem lilin seperti ini. Cuma nggak enaknya kalau lem lilin nanti sewaktu dicuci itu lemnya akan terbuka kayak gini nih. Ini nggak enak dilihat. Nah, cuma kelebihannya cepat gitu ya. Jadi kita tinggal kasih lem di bagian belakang, misal di ulir panjang ini kan posisi yang mau kita tampilkan. Jadi ini yang kita beri lem, tinggal ditempelkan sesuai selera seperti itu ya. Nah, kalau bagian yang bintang tinggal kasih di sini di tengahnya, tempelkan, lalu yang bulat di sini saja tinggal ditempel. Nah, saya kali ini mau cobanya pakai dijahit gitu ya. Memang lebih lelet tapi biasanya lebih rapi dan lebih awet. Cuma sebelum kita menempelkan aplikasi, mungkin lebih baik kita terlebih dahulu membuat talinya, karena kemarin talinya belum ya. Talinya gampang sebenarnya, dari rantai aja kayak gini ya. Kita akan coba buat. Saya mau talinya pakai tetap warna krem. Untuk ujung talinya ini simple banget ya, tinggal buat 3 kelopak bunga. Kalau di diagramnya sih buat ini ya, buat bandul bola. Cuma saya kurang pinter bikin bola, udah coba berapa kali, kayaknya bukan di bidang saya untuk membuat amigurumi yang seperti itu. Nanti kapan-kapan saya belajar lagi. Nah, ini kita buat talinya dulu ya. Pertama, kalau mau bikin tali yang begini, yang di ujung-ujungnya ada sedikit penahan seperti itu, kita buat pakai magic ring boleh, mau pakai rantai juga boleh ya. Misalkan saja kita pakai magic ring tuh 2, sudah magic ring 2 chain, lalu kemudian kita isi dengan 2 DC per mahkota bunganya, 2 DC aja, lalu chain 2 kita slip stitch, kemudian chain 2 lagi kita isi dengan 2 DC, chain 2 lagi baru slip stitch, chain 2 lagi. Ini saya mau bentuk bunganya 5 mahkota bunga ya. Chain 2 lagi, slip stitch, chain 2 lagi, 2 DC, chain 2, slip stitch. Satu kali lagi. Chain 2 dulu, lalu bikin 2 DC, chain 2, slip stitch. Nah, di slip stitch terakhir ini kita membuat rantai. Buat sepanjang yang kita inginkan ya, karena memang ini nggak ada patokannya mau berapa, tergantung nanti sudah cukup belum untuk sisi panjangnya. Jadi kiri kanan mau talinya beda panjang nggak masalah gitu ya. Kecuali kalau untuk bikin masker ya, kalau untuk bikin masker itu harus sama kiri kanannya, nanti ada yang kendor yang di telinganya. Nah, ini kalau udah magic ringnya dikencangkan, ambil beberapa serat pada bagian belakang bunga itu, kita ikat sekali lagi dengan hakpen ya. Lalu ini dirapikan dengan jarum sulam, gunting tipis, baru kemudian dibakar. Jangan langsung dibakar kayak gini, dibakar langsung ini hitam nanti belakangnya ya, nggak enak dilihat. Nah gitu ya. Kemudian kita akan teruskan membuat rantainya, buat sepanjang yang kita mau ya, nggak ada patokannya mau berapa, capek juga ngitungnya kan. Nah, terus aja nanti bikin rantainya. Nah, teruskan, usahakan stabil rantainya supaya dia nggak bergelombang. Ini saya udah buat rantainya sepanjang sisi ini pas gitu ya. Nah, seperti itu. Ini sekitar kalau dihitung 130 chain ya. Bisa lebih dari itu. Bisa 140 atau 150. Ini ngepres ukurannya jadi 130 saja. Nah, kalau sudah begini kita boleh pasangkan dulu, tapi harus putus benang. Cuma karena lubangnya ini kan fleksibel nih. Ini kan fleksibel, lubang-lubangnya agak gede. Jadi kita bisa buat bunganya langsung di sini ya. Jadi setelah 130 chain, saya tambahkan tuh 2 3 chain seperti itu. Halo, fokus. Nah, ini baru kita slip stitch di chain keempat dari hook. 1 2 3 4. Jadi kita slip stitch di chain keempat dari hook. Jadi ada ring kecil di sini ya. Di sini ini ring bulatan itu. Nah, di situ kita akan mengerjakan bunganya tadi. Chain 2. Lalu kita tusuk di tengah ringnya. 1 2 DC, lalu chain 2. Kemudian kita slip stitch chain 2, lalu kita buat lagi 2 DC.
chain 2 lagi, geser, chain 2, 2 DC, chain 2, geser lagi, ini digeser ya, chain 2, oke, mahkota yang terakhir chain 2 dulu, baru kemudian kita buat 2 DC. Memang agak sempit ya kalau untuk pakai chain 3, tapi lubangnya nggak gede gitu ya. Oke, tinggal slip stitch, chain 1, baru potong. Kalau sudah begini, merapikannya boleh nanti ya. Kita pasang dulu. Cara memasangnya, lihat dulu bagian kotak tisunya mana depan mana belakang gitu ya. Nah, ini bagian depan. Bagian depan apa belakang nih? Ya, ini bagian depan ya. Nah, ini ada sisa benang nyelip. Sisa benang yang kayak gini nanti potong tipis baru dibakar. Jangan langsung dibakar, masih kelihatan panjang, dibakar nanti hitam. Nah, permisi. Nah, ini posisikan dulu refill tisunya kita supaya tahu kita pasang talinya di mana gitu ya. Kalau refill tisunya panjang, kita pasangnya di sini ya. Kalau tadi yang ini agak pendek ini, jadi saya masangnya nggak pas di sini, tapi di sini boleh ya, boleh saja. Jadi posisikan. Oke, kita coba yang di sini ya, memasukkannya dari yang atasnya dulu, berselang-seling aja, pakai apa 2-2 gitu atau 3-3 ya. Nah, ini sudah saya masukkan seperti itu, 1 2 3. Misalkan saya ambil berselang-seling 3 seperti itu, 2 3. Nah, masukkan berselang-seling, itu bunganya dilipat aja nggak masalah ya. 1 2 3, sini masukkan lagi bunganya. Nah, lanjutkan hingga sampai ke bagian yang ujung. Nah, ini hampir sampai ke yang di ujung ya. Di ujung nanti mau sisa berapapun itu, tetap letakkan posisi bunga yang keluar itu sama dengan yang di pangkal tadi ya, di loop besar yang pertama. Jadi tetap kita letakkan di sini, sisanya 2 ini nggak apa-apa. Nah, seperti itu ya. Jika sudah selesai, di sini boleh kita rapikan, masukkan di belakang bunganya, tipis aja, jangan sampai tembus. Jika memang diperlukan nanti boleh pakai korek api, tapi tetap harus di gunting tipis dulu. Jadi korek api itu cuma untuk menghilangkan bulu-bulunya ya, bukan untuk permanen menempelkan benang gitu. Nanti nggak bagus jadinya. Nah, seperti ini. Kalau masih ada sisa bulunya, itu yang dibakar. Nah, saya pilih di sisi yang kanan untuk membuat kancingnya. Kita beri jarak seperti ini. Jarak antar kancingnya sekitar 12 cm ya, sekitar 12 cm. Nanti kalau di tisunya itu kita pakai 12 cm. Nah, cukup lebar ya untuk keluar tisu, 12 cm. Kita posisikan kalau dari pinggir banget itu sekitar 8 cm ya. Jadi di tengahnya ini kita ambil jarak 12 cm. Ini ke sini 12, dari sini ke sini sekitar 8 atau 7. Jahit di bagian ini aja. Jahit seperti biasa ya, tembus. Ntar di sini. Bisa ya kalau ngejahitnya kayak biasa aja. Ini bandulnya harus menyangkut ke benang rajutnya ya. Kalau nggak nanti lost ya, lewat aja. Jadi simpul benangnya yang ininya ini harus gede ya. Kalau nggak diikat nanti ke benang rajut dulu baru dijahit.
Nah, seperti ini sudah selesai untuk bagian kancing. Tinggal di simpul matikan. Kalau mau disisip, sisip aja di sini, jangan sampai tembus. Oke, selesai untuk bagian kancing. Nanti ini pemasangannya kayak gini nih. Misalkan ini ya. Oh iya, kita pakai kotak tisunya deh. Nah, kan ini posisinya. Nah, jadinya seperti itu. Oke, polos saja begini juga cantik ya. Nah, untuk pembuatan aplikasinya kita letakkan di mana? Kita pilih dulu, ini aplikasi yang mau saya jahit. Kalau mau pakai lem lilin nggak apa-apa ya, langsung ditempel aja. Ininya nanti menghadapnya, saya mau coba hadap ke sini. Ya, nah seperti itu yang saya nanti kita jahit. Saya kasih jarak di sini. Oke. Lebih gampang memang sebenarnya pakai ini ya, pakai lem lilin. Cuma bekasnya itu yang saya kurang nyaman gitu lihat bekasnya. Nah, ini kita buat dulu dari sini. Jadi ini kita jahit. Jadi jahitnya antara dua sisi itu tembus ya. Nah, seperti itu. Nah, semuanya dijahit kayak gini Bunda ya. Kalau mau pakai cara dijahit, kalau mau pakai cara pakai lem lilin juga boleh ya. Jadi bebas mau dijahit atau pakai lem lilin. Kalau mau kokohnya yang mana, saya sih lebih pilih dijahit ya. Kalau lem lilin nanti lama-lama pas dicuci itu berbekas gitu. Ya, tergantung selera masing-masing lagi ya, praktis yang mana. Kalau sudah selesai tinggal kita simpul, lalu benangnya kita sisipkan sini, tinggal kita potong. Nah, silakan Bunda-bunda lanjutkan menjahit aplikasinya sampai nanti semuanya selesai. Tadi sama Bunda tidak sayang, berbohong, tidak sayang. coba ayah lihat Apa ayah ya. Ini semuanya sudah selesai dijahit. Susunannya tidak harus lurus ya, variasikan saja sesuai kemauan, dan posisinya tidak harus di dekat sini, boleh lebih bawah lagi atau bahkan cenderung di bawah sini, boleh. Posisikan aja yang mana enak dilihatnya ketika tisunya sudah dipakaikan. Kalau saya memang lebih suka tempatnya agak di atas ya. Seperti ini jadinya, kita rangkai dulu. Oke, selesai sudah untuk tutorial kotak tisu kita. Selamat mencoba dan semangat untuk selalu berkarya. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.